OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW, on my way. I'm OMW. Halo guys, sekarang gue lagi mau live di Kopi Viral. Kita lagi membahas soal teman sejawat kita, sama artis, sama seniman juga, Anji Drive. Gue benar-benar prihatin sama beliau. Kenapa? Ya sangat prihatin aja, karena gue pernah ngalamin apa yang dialami sama beliau ini. Dia pasti sangat kaget dan shock. Tapi ini emang sebuah pelajaran. Karena apa? Gue yakin banget kalau kita ngelakuin yang namanya narkoba tadi cuma 3 pilihan kita. Tahu nggak apa? Pertama, masuk institusi, rehabilitasi atau rumah sakit. 2, masuk penjara. 3, yang paling parah, kematian. Jadi guys, gue cuma bisa memberikan sebuah warning, biar ini cuma gue yang ngalamin dan teman-teman artis lagi yang pernah mengalami, supaya kalian juga tidak mengalaminya ya. Apalagi buat teman-teman kita yang masih muda, masih generasi milenial, dan keluarga kita yang masih ABG, biar sadar bahaya dari narkoba ya. Tetap semangat. Kenapa? Kita punya pilihan. Pilihan kita mau jadi lebih baik atau kita mau hancur hidup kita. Once you take the drugs, you'll ruin your life. Oke? Tapi jangan takut. Dekatlah sama orang-orang yang bisa menjadi pendamping kita, yang setia, yang bisa membawa kita menjadi lebih baik. Jauhkan dari lingkungan yang membuat kita lebih buruk. Hidup adalah pilihan. Pilih yang terbaik. Oke guys? Sukses ya. Dan saya juga jadi penggiat anti narkoba, dan alhamdulillah dari pengalaman saya bilang itu kan sebuah hikmah di dalam sebuah musibah ya. Sehingga akhirnya saya bersahabat dengan polisi-polisi yang lain, sehingga akhirnya saya menganggap mereka adalah sahabat saya. Kenapa? Mereka adalah konselor saya, apalagi dari BNN ya. Ketika kita mulai rasa adiksi kita muncul, kita mendekatkan diri malah sebagai orang-orang yang membutuhkan pertolongan gitu. Karena kita nggak bisa sendiri, kita perlu teman atau penasehat atau sahabat-sahabat yang peduli sama kita. Dan satu lagi, jangan pernah takut. Jangan pernah takut kita nggak sendiri. Jangan mengucilkan diri atau diam di rumah, dan akhirnya kita nggak tahu informasi yang benar-benar. Sekarang kan dari BNN dan teman-teman polisi juga sudah memberikan masukan kepada kita. Jangan takut. Pergi ke tempat BNP, kata Kak Sandi. BNN di Kuningan, jangan narkoba ya. Sekitarnya ataupun di luar kota. Jadi kalau yang narkoba jangan dijauhin, tapi dirangkul ya guys. Ingat pesannya Kak Sandi. Guys, semangat. Saya akan langsung masuk ketemu sahabat kita. Ada Vicky Prastio. Dan ada teman saya juga. Ada teman Reza syuting Bukan saya, juga. Reza Bukan. Ya. Mau kenang-kenangan ya kan. Pengalaman dulu lucu-lucuan ya enggak. Dia tambah gendut atau tambah kurus ya si Reza. Oke guys, langsung aja. Anterin Miswa dulu ya. Miswa. Kita datangnya tepat waktu, cek. Alhamdulillah cek. Santai-santai dulu. Di belakang layar. Tuh, aku mau olahraga. Yang aku mau nanya sama kamu ya. What do you think about teman-teman kita, sejawat kita artis yang terkena narkoba? Itu harus harus kita rangkul karena dia itu korban. Jadi ya harus ditemani, harus jadiin sahabat, harus dikasih edukasi, harus dikasih yang kamu tahu lah tentang narkoba lah, baik buruknya seperti apa. Kan kamu udah ngalamin. Kamu kan juga ngalamin. Kalau aku kan bahasa itunya apa? Jadi korban apa? Codependency. Gitu. Jadi sebenarnya orang berarti keluarga, teman-teman yang sayang sama dia itu
itu menjadi korban juga. Bukan cuma si adiksinya atau si pecandunya, tetapi orang-orang yang sayang sama pecandunya, mau itu istrinya, mau itu adiknya, ibunya, itu juga jadi korban. Jadi kadang-kadang ketika mereka menjadi pecandu, mereka tuh nggak sadar kalau mereka juga mengorbankan orang-orang sekitarnya. Tetapi istrinya atau teman-temannya juga tetap harus bisa merangkul. Nah, gimana caranya? Ya kan? Open minded, terbuka, jadi positive thinking. Kenapa? Setiap pecandu ini punya masa depan. Tuh. Dan harus direhab, dan jangan, maksudnya kalau udah kasus satu kali ya udah jangan diulang-ulang gitu. Benar-benar taubat nasuha, karena kan kasihan juga orang sekitarnya kayak gitu loh. Salah satunya kan orang yang terdekatnya adalah pasangan hidup gitu loh. Kamu siapa? Pasangan hidup kamu lah. Masa? Tuan hidup. Iya. Bener sih. Udah ya guys, kita mau sarapan dulu. Guys, deketin orang-orang yang kamu sayangin, yang benar-benar setia sama kamu, tulus, bukan orang-orang yang coba memanfaatin kamu. Jadi buat para pecandu yang di luar sana, ingat, deketin orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu, tulus banget kok. yang membawa kamu ke arah yang lebih baik. Jauhkan lingkungan-lingkungan yang justru negatif akan membuat kamu jadi lebih buruk. Karena apa? Kita punya pilihan. Kalau kita sudah terkena atau aktif pecandu, terkesan kita nggak punya pilihan. Padahal kita punya pilihan. Ada kesempatan yang baru. Dan kita selalu diberikan kesempatan untuk bisa lebih baik. Oke guys? Tapi jangan berkali-kali guys. Terjerat nih saat narkoba tuh kayak gimana kehidupan di sana, terus apa pelajaran yang bisa diambil, apa hikmahnya nih setelah gimana akhirnya bisa sadar kalau misalnya itu tuh nggak baik. Lebih kayak gitu sih, lebih ke arah situ. Sama nanti akan ngebahas juga nih jadi kan si Rio Revan kan baru apa namanya terjerat lagi kan, gimana nih perkembangan kasusnya sama Kak Sandi Tumiwa. Udah paling kayak gitu aja. Seputar itu, seputar apa pengalamannya waktu itu saat terjerat kasus Paling kan kondisi seperti itu kan seharusnya dia tidak bisa melakukan tindakan hukum ya. Yang melakukan laporan itu kan sangat tidak bijak. Supaya juga dia tadi sakit gitu ya. Itu yang membuat saya prihatin sama tindakan Rio Eva. Paling sama nanti di segmen paket closing aja. Makasih Thank Kak. you. Oke. Jadi masuk kuisnya belum Pak. Oh, Pak Chandra maaf. Kalau susah kita telepon dari kantor aja. Sangat-sangat berkualitas. Kemarin tertangkap yang menggunakan narkoba dan sekarang sedang proses pemeriksaan di Polres Jakarta Barat. Ini ada berita terupdate, sebelum kita ngobrol-ngobrol lain lagi, kita akan lihat ya. Ini ada berita terbarunya. Tertangkap orang kasus narkoba, kemudian soroti cuitan musisi yang cukup berprestasi, kritis dalam tanda kutip.
mungkin beberapa kali menyikapi permasalahan nasional, tapi akhirnya loh, orang beliau aja bisa terjerumus narkoba ini. Makanya nggak ada yang imun ya, sebenarnya semua tuh punya possibility untuk bisa, karena kalau kita nggak sadar sama semuanya. Betul. Nah, pagi hari ini di sahabat kita ada Reza Bukan yang ada Sami Gumiwar. Dari mereka lah pagi hari ini kita coba mencari informasi ya. Dan pastinya tetap kita akan mencari apa sih sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil dari semua peristiwa ini. Reza, gue jujur ya, gue juga kaget. Apalagi kita sering ketemu waktu itu ya, di salah satu TV. Reza Bukan ini termasuk host waktu itu memang padat schedule-nya, cukup aktif, berpartner sama Farid. Ya. Tiba-tiba di pertengahan 2018 ya? Cung! Polres Barat juga ya? Betul, kalau beli. Satu angkatan nanti sama Anji ya. Kaget! Tadi kita ke Reza dulu ya? Oke. Kaget gitu.
Oke guys, thank you banget tadi udah nemenin saya di Kopi Viral dan bisa memberikan hal yang bermanfaat buat kita semua, terutama saya dan buat yang mendengar juga, buat para netizen, saudara-saudaraku yang aku sayangin. Semoga dari kejadian yang kita alamin, saya alamin, tidak menjadi kejadian yang kalian alamin dan bisa bermanfaat. Jauhi narkoba dan salam bersinar, itu yang paling penting. Oke? Bersinar itu apa? Bersih dari narkoba. Dan terima kasih banget, thank you sama istriku yang tercinta yang mendampingin aku, nemenin aku sampai ke tujuan di backstage. Dan my support system juga, Adnan, yang udah nemenin aku terus, bawain mobilnya tuh, lihat tuh senyum-senyumnya tuh, ya kan? Lihat tuh senyumnya tuh. Nah, oke, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe. Satu pesan saya, jauhi narkoba. Jangan lupa like, subscribe. Dan selalu semangat di dalam hidup. Kita masih punya pilihan, pilihan itu banyak kalau kita bersih narkoba. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.